Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai sebuah buku dari Marie Kondo, yaitu The Life Changing Magic of Tidying Up. Yang ini bukunya. Sekarang kita akan bahas tentang apa aja sih yang ada dalam buku ini dan kenapa sih penting banget untuk baca buku seni bersih-bersih. Padahal kan bersih-bersih ya, tinggal bersih-bersih aja gitu kan. Tapi kok sampai dibuat buku segala? Terus kenapa kita harus banget baca buku ini dan kenapa buku ini laris banget? Yaitu telah terjual lebih dari 5 juta kopi. Di sini akan dibahas. Jadi tetap ikutin terus ya. Nah, sebelum kita bahas tentang bukunya, yuk kita cari tahu dulu siapa itu Marie Kondo. Nah, jadi Marie Kondo itu merupakan konsultan asal Jepang. Nah, jadi dia itu konsultan yang membantu klien-kliennya menyulap rumah mereka yang tadinya berantakan jadi bersih. Ternyata bersihin rumah itu juga perlu konsultannya. Karena memang nggak gampang kan bersih-bersih rumah. Mungkin teman-teman juga mengalami sendiri bersih-bersih rumah itu nggak gampang. Karena kadang-kadang kita ngerasa, loh tiap hari kayaknya bersihin deh. Tiap hari kayaknya beres-beres deh. Tapi kok kayak nggak kelihatan gitu hasilnya. Nah jadi di situ Marie Kondo membagikan jasanya sebagai konsultan untuk membantu klien-kliennya. Nah, ketika orang-orang sampai mengundang konsultan untuk bersih-bersih rumah atau bersih-bersih kantor mereka, nah kita bisa dapat lebih murah lagi itu dengan baca buku ini. Karena di sini udah ditulis sama Marie Kondo tips-tips untuk bersih-bersih rumah. Banyak banget tips-tipsnya. Kita buka dari daftar isinya. Tuh, banyak banget tips-tipsnya, kalian bisa baca sendiri nanti. Pokoknya penting banget untuk baca buku ini, menurut aku worth it banget, karena yang namanya bersih-bersih itu ilmu kehidupan menurut aku bakal kepake terus-seterusnya, jadi nggak rugi kalau misalnya kita beli buku ini, tapi untuk kepake terus-terusan, untuk kepake seumur hidup, gitu. Apalagi kan kebersihan itu sebagian dari iman kan. Nah, setelah membaca buku ini, aku jadi sadar bahwa ternyata selama ini cara-cara aku bersihin rumah itu ternyata salah gitu. Aku tahu setelah aku baca buku ini dan ternyata, wah bener juga ya, wah pantesan. Dari dulu tuh rumah kayak susah banget kayak bersihinnya tuh kayak nggak rapi-rapi gitu, berantakan terus. Ternyata ya itu tadi, caranya salah. Nah, di sini Marie Kondo ngajarin bahwa kalau kita bersih-bersih rumah, ketimbang kita bersihin rumah sedikit-sedikit, tapi tiap hari, mendingan kita adain satu waktu kayak misalnya di hari libur, misalnya di hari Sabtu Minggu, benar-benar kita dedikasiin waktu kita untuk bersih-bersih rumah, untuk bersih-bersih ruangan gitu. Nah, aku kasih tipsnya aja sedikit cara. Misalnya kita mau bersihin lemari, ketimbang kita bersihin lemari ya udah dirapi-rapiin gitu aja, tapi kita benar-benar harus keluarin semua barang-barang di lemari kita, baju-bajunya kita keluarin, kalau misalnya kita nyimpen topi, nyimpen apapun gitu di lemari, keluarin semuanya, lalu kita pilih mana baju atau pakaian dan aksesoris yang memang udah nggak perlu lagi, udah nggak pernah kita pakai. Nah itu kita buang-buangin atau kita kasihin. Yang masih bisa dipakai itu kita kasihin ke siapa gitu, kita sumbangin. Nah, setelah itu kita lipat lagi baju-baju kita rapiin lagi aksesoris kita, baru kita tata lagi di lemari. Jadi nggak sembarangan gitu. Beres-beres rumah tuh bener-bener, beres-beres lemari pun itu harus bener-bener kita keluarin dulu semua barangnya. Terus kita sortir mana yang masih dipakai, mana yang jarang dipakai, dan kita susun lagi, baru susun lagi, kita lipat lagi. Dan cara ngelipatnya pun ternyata ada triknya, nggak sembarangan ngelipet baju pun, ada trik-triknya. Di sini dijelasin trik cara melipat baju yang baik tuh seperti apa. Even itu melipat kaos kaki pun itu nggak sembarangan. Pernah nggak sih kalian ngelipet kaos kaki itu cuman ya udah gitu, kaos kakinya itu kaos kaki kanan itu dibuntel-buntel dimasukin kaos kaki kiri, atau bahkan mungkin tekniknya lebih parah dari itu. Nah, selama ini aku salah sih, nilap nilap kaos kaki kayak yang tadi aku sebutin, nah itu salah. Nah, tapi di Marie Kondo ini kita diajarin gimana sih cara melipat kaos kaki yang rapi, yang baik, dan untuk menjaga supaya kaos kakinya ini gak gampang belel gitu. Even itu kaos kaki pun dia jelasin gitu gimana sih cara untuk nilapnya. Nah, selain itu Marie Kondo juga bilang, kalau misalnya kita jangan menyimpan barang, kita jangan susun dulu kalau misalnya kita belum selesai membuang. Kayak tadi, bersihin lemari, keluarin dulu, kita selesaiin dulu baju-baju atau aksesoris yang harus kita
buang, kita pisahin dulu, baru setelah itu kita susun lagi. Nggak bisa sembarangan kita, ayo deh ini nanti aja deh, nanti aja, ya udah simpan dulu aja, nggak bisa. Jadi benar-benar harus sampai tuntas dulu, membuang pakaiannya, membuang tuh dalam artian mensortir ya, mana yang penting, mana yang udah nggak penting lagi, lalu barang-barang yang masih kita pakai, yang masih penting, itu kita baru susun lagi. Dan juga, di sini diajarin juga gimana sih cara untuk nyortir barang, gimana cara buang barang gitu. Nah, kenapa Marie Kondo sampai ngajarin cara buang barang itu kayak gimana? Karena itu tadi, yang paling susah tuh bener gak sih? Buang barang tuh susah banget. Contohnya aku, kayak barang-barang yang menurut aku memorable, padahal itu udah gak pernah aku buka lagi, gak pernah aku lihat lagi selama bertahun-tahun, tapi ketika aku mau buang barang itu gak tega. Kayak, aduh jangan dulu deh, jangan dibuang, aduh takutnya nanti pengen aku lihat lagi. Padahal udah jelas 5 tahun, 10 tahun bahkan gak pernah aku cek-cek lagi itu buku atau itu benda, tapi tetap kalau mau dibuang tuh rasanya kayak sayang gitu. Nah di sini Marie Kondo ngajarin kita buat nggak kayak gitu. Nah untuk lebih jelasnya kayak gimana, kalian bisa baca buku ini. Terus selain itu juga ada berbagai tips lagi yang Marie Kondo ajarin di sini. Tipsnya yaitu kita harus beli barang yang bener-bener kita butuh. Jadi kita jangan lapar mata ada flash sale dikit, padahal itu barang nggak butuh-butuh banget, tapi kita beli. Nah itu tuh malah numpuk-numpukin barang gitu kan. Belum tentu setelah dibeli pun kita dipakai, karena kita beli bukan karena butuh, karena flash sale, karena diskon dan lain-lain. Nah jadi Marie Kondo ngajarin untuk nggak gampang tergiur sama hal-hal seperti itu gitu, karena kalau kita banyak membeli barang, nah bakal makin penuh juga rumah kita, akhirnya ya nggak beres-beres gitu, makin numpuk aja gitu kan, barang-barang makin berantakan aja rumah. Nah jadi di situ juga diajarin cara untuk hidup minimalis dan supaya nggak tergiur sama barang-barang diskonan, apalagi yang nggak kita butuh terus kita beli, ujung-ujungnya malah numpuk di rumah. Dan masih banyak lagi tips-tips lainnya yang Marie Kondo ini share di buku ini. Nah, jadi teman-teman bisa beli buku ini atau bisa pinjam ke temennya barangkali yang punya, terus di list yang penting-pentingnya dari buku ini, lalu jangan lupa nggak dibaca doang, tapi dipraktekin juga tips-tips yang Marie Kondo kasih di sini, supaya rumah kita, kamar kita bersih, nyaman, rapi, terus juga jadi bikin happy juga. Ketika rumah bersih dan rapi, pasti pemiliknya pun akan ngerasa happy, ngerasa stresnya berkurang, ya nggak sih? Dan juga kalau aku sih, aku ngerasa kalau bersih-bersih rumah itu bisa reduce stress. Tapi nggak tahu kalau teman-teman gimana. Nah gitu, itu aja pembahasan aku mengenai buku ini. Semoga membantu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.